Gimana? Coba dibuka suaranya dulu. Sore. Selamat Apa kabarnya? Selamat sore. Berjumpa ya. Berjumpa. Coba lihat dulu wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya, wajah-wajah sukacitanya. Nggak sabar nggak sih? Nggak sabar nggak untuk minggu ceria hari ini? Apa yang mau kita bernyanyi bersama, belajar bersama? Ada nggak kira-kira? Angkat tangannya. Ada nggak? Nggak ada angkat tangan, berarti nggak menantikan minggu ceria hari ini dong. Wah, Radinka angkat tangan, Kakak Citra lihat. Ada, banyak, ada 1.000 anak-anak yang hari ini angkat tangan. Ada Michelle, ada Joiner, ada siapa? Elita lagi, sorry ya. Elita, terus ada Lovely sama Sisi. Halo, Yani Bontang. Udah gede-gede ya, rambutnya semakin panjang. Yang ganteng semakin yang cowok-cowoknya semakin ganteng, semakin besar. Kakak lihat ini. Ya. Oke. Sudah siap memuji Tuhan? Katakan saya siap. Mana ini? Saya siap. Siap nggak? Yang di sini siap nggak kakak-kakaknya? Siap dong, harus siap. Kita mau memuji Tuhan ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan beri kami sukacita, beri kekuatan, kesehatan di hari ini Tuhan. Untuk kami bisa berkumpul walau via daring Tuhan, via online. Minggu ceria kami, tapi itu tidak membatasi kami Tuhan. Tidak membatasi Engkau juga ada di rumah kami Tuhan. Kami mau belajar, kami mau memuji Tuhan dengan benar Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal pribadi Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mulai minggu ceria kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Ya, saat kita memuji Tuhan, yang bisa berdiri, kita berdiri ya. Bisa kan? Bisa kan berdiri? Ya berdiri dong, kita kan mau memuji Tuhan nih ya kan. Kita mau angkat tangan kita mau menari bagi Tuhan juga ya kan. Itu juga bagian yang memuji Tuhan ya. Kalau yang ada di perjalanan ya, kalau bisa berdiri ya. Kalau naik motor ya nggak bisa ya berdiri, boleh duduk ya. Yang kalau misalnya lagi kurang sehat tapi masih juga minggu ceria, duduk gak apa-apa boleh, tapi kalau dia masih semangat untuk berdiri, silakan ya adik-adik ya. Oke? Kita memuji Tuhan ya. Percaya Tuhan Yesus setiap hari bersama-sama dengan adik-adik di rumah, di sekolah, ketika bermain. Percaya? Angkat tangannya. Saya Kak, saya. Iya, Kakak Citra percaya ya. Ya, bahkan yang sedang mungkin hari ini kurang sehat sekalipun Tuhan ada ya. Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik juga menyembuhkan. Oke? Ya, kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus setiap hari. Yeah. Jalan ya. Kita mau jalan dengan Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan lagi jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan lagi, jalan serta Yesus,
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan lagi, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan ini, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Siapa percaya di sini jalan serta Yesus setiap hari, setiap waktu? Ada nggak? Kakak Citra percaya. Iya, Tuhan Yesus itu menyertai setiap anak-anaknya. Ya kan, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir. Ya, percaya ya adik-adik semuanya ya. Ya, kita mau lebih lagi sama Tuhan. Siapa yang mau pergi bersama-sama dengan Tuhan? Waktu pergi ke sekolah, pasti Tuhan ikut. Pasti tuh waktu saya main, waktu siapa lagi? Waktu les, lagi belajar, sekolahnya mungkin yang masih online, tapi enggak semuanya enggak online ya. Sudah semua tatap muka ya? Ada yang bisa jawab siapa yang sudah sekolahnya tatap muka? Di sekolah? Saya. Angkat tangannya. Iya. Hampir semuanya ya, sekolah. Iya, sudah sekolah. Sekolahnya tatap muka ya, asik ya? Oke, ya kita mau bernyanyi. Ku daki gunung yang tinggi. Oke? Ku daki, siap? Berdiri semuanya yang bisa berdiri. Ini tentara-tentara anak-anak Tuhan. Berdiri, kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi bersama dengan Tuhan. Yeay! Saya mau bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Kami mau mendaki bersama dengan Tuhan. Daki gunung yang tinggi. Ku turun, bayang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan ku daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada ke kanan, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di suka, gimana muka sukanya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. So kita katakan lagi, ku daki gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada ke kanan,
ke kiri, di atas dan di bawah. Kau ada di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku terbang, luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai apa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada kanan, di kiri kau ada ke kiri, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, muka sukanya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sore, kita bersyukur setiap apa yang menjadi keadaan adik-adik yang lagi hari-hari ini, aduh, lagi bosan nih belajar terus tante. Ada nggak yang bosan belajar? Setiap hari sekolah, les, apalagi belajar lagi ngerjakan PR yang banyak. Ada yang bosan nggak? Mainnya sedikit aja tante. Ada nggak yang bosan? Atau yang suka hari-hari ini suka banyak nonton YouTube? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Tante juga suka nonton YouTube. Tapi waktunya dikurang-kurangi, ya kan? Harus banyak belajar, oke? Adik-adik? Atau ada yang suka belajar di rumah? Semuanya suka belajar? Kakak-kakaknya suka belajar? Elita suka belajar di rumah? Atau sukanya lihat TikTok? Suka nggak? Kalau tante sih suka apa ya? Sukanya nonton sih. Tapi kesininya karena mata tante ini rusak, jadi nggak boleh banyak-banyak nonton deh. Matanya harus pakai kacamata terus setiap tahun ganti. Jadi kurang-kurangi deh nonton jadinya. Ada nggak? Yang suka belajar mana angkat tangannya? Kan nggak mungkin kalau anak-anak balita suka belajar ya. Oh, suka semua belajar ngerjain PR ya. Ya, bagus. Harus belajar sedini mungkin supaya nilainya bagus ya di sekolah ya. Kalau nggak tahu ada PR tanya sama mama papanya atau sama kakak-kakak. Kalau punya kakak ditanya gimana ngerjain PR-nya. Jadi jangan diem aja ya adik-adik ya. Oke? Sudah ya? Oke, kita ada adik kita nih yang kecil dari mana nih? Tante baru lihat nih, itu. Kenapa tuh? Ini sekolah minggu di hari ini. Tante Citra baru lihat nih kakak Citra. Ada siapa ini? Ayo, siapa namanya Adek? Boleh nggak dibuka mic-nya? Perkenalan diri dulu. Aku lagi makan tante. Lagi makan ya? Oke, adik kita ada yang jauh ditarakan loh, ikut loh. Zevanya, ada adik Zevanya lah. Dadah dulu dong sama adik kita. Ini adik kita yang paling kecil loh, sekolah minggu loh hari ini. Yes, adik Zevanya.
Selamat datang di sekolah minggu. Aku lagi makan tante. Oke, ya kita mau dengar firman hari ini. Tapi sebelumnya ada nggak ayat hafalan? Kakak Citra mau tanya. Minggu lalu ada ayat hafalan? Siapa yang berani pertama? Saya, ada nggak? Oh, minggu lalu nggak ada. Oh, dari mana Kak? Efesus 4 ayat 29. Siapa yang mau pertama kali? Siapa yang mau jadi pertama? Saya mau jadi the first untuk menghafal. Gak usah ditunjuk deh, udah pada gede-gede. Siapa? Ada Zevanya mungkin? Ada? Siapa? Ayo. Tidak usah malu. Kalau agak salah-salah nggak apa-apa, yang penting udah usaha, ya. Daripada nggak coba sama sekali. Ayo. Kakak, yang belum aja. Yang belum hafal aja. Kemarin itu sudah ada yang hafal, tapi sudah belum aja. Kemarin yang sudah itu ada Jose, ada siapa tuh? Ada siapa? Radinka belum. Jadi kemarin Radinka belum. bisa udah. Ya, yang belum yuk. Yang belum apa, Tan? Kitab Efesus. Tan. Oh, ini bahasa Inggris. Tan. Mana? Yang belum hafalan kemarin, yang udah hafal. Jadi yang udah hafal hari ini dihafalin. Oh iya. Efesus pasal 4. Saya kemarin nggak ikutan, Kak, kemarin. Siapa joiner kah? Joiner sudah ya? Iya, kemarin nggak ikutan apa atau Kak? Nggak ikutan. Oke. Berarti minggu depan ya? Oh, minggu ini. Oh ya Kak. Oh, sudah? Berarti siap nih? Efesus pasal 4 ayat 29. Apa Saya itu? kemarin ikut. Geri Kak, Oke. Ya, kita mau Gary. Oke, Gary, silakan Gary. Efesus 4 ayat 29. Iya. Bunyinya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Terima kasih Gary. Yes, sudah hafal ayat hafalannya dengan segenap hatinya. Oke, ada lagi yang belum? Tadi Gary sudah? Ada? Kalau kita belum ada, oh ada tuh si Edan angkat tangan. Bener ya Edan ya? Ya, coba. Tadi angkat tangan loh, Kakak Citra mau dengar loh. Itu namanya Hafal Dean. nggak? Dean namanya tante, bukan Eden. Oh Dean, sorry. I'm sorry ya, minta maaf Kak Citra, Kak minta maaf. Dean ada nggak Dean? Itu adanya ya? Ya. Dean ada nggak? Hafal nggak? Enggak, Bang. Enggak. Oh tidak. Kalau gitu, dong. Halo kakak gitu. Saya hello dong. Kalau enggak. Halo dulu. Halo Kakak. Halo kakak. Halo Teman-teman kayaknya ngeliat loh. Halo Kakak. Oke. Terima kasih Dean. Ada lagi? Tidak ada. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita siapkan hati kita tutup mata kita, ya. Gimana sikap hati yang benar? Kita mau datang sama Tuhan, ya. Kita mau nyanyi lagu, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur,
Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kita mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita katakan lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Yes Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau setia bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik, sebab Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Kau menyertai setiap kami anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kami di sekolah Tuhan, waktu kami di rumah, kami belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, yes. Kita katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami anak-anak-Mu datang memuji menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu kami semua sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian anak-Mu Tuhan boleh menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan, boleh memahami apa yang disampaikan, apa yang menjadi firman-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, halo semuanya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kabar baik? Siapa yang kabar baik? Kabarnya baik. Angkat tangannya yuk. Oke, semuanya baik ya. Puji Tuhan kalau semuanya baik. Ayo adik-adik semua yang belum buka kameranya, dibuka dulu kameranya. Biar terlihat wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya. Mana nih? Semuanya ganteng-ganteng nih, cantik-cantik adik-adik semua. Boleh dibuka dulu? Ayo dibuka. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita belajar firman Tuhan tentang apa? Ayo. Ayo,
Siapa yang masih ingat? Kemarin kita Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Oh iya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu kira-kira di mana itu? Acara apa itu kira-kira kemarin? Di Kanaan. Acara apa? Pernikahan di perkawinan di Kana. Oke, sepertinya sudah lupa semua ya. Oke, nanti minggu depan kakak tanya lagi nih. Masih ada lupa-lupa. Kalian nggak sabar ya? Ada yang mau dengar? Siapa yang mau dengar cerita hari ini? Kira-kira hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa? Yang pastinya cerita tentang siapa? Tuhan Yesus. Oke. Siapa yang tidak sabar? Siapa yang mau dengar? Kalau nggak mau dengar, kakak nggak cerita ini. Kalau nggak ada yang angkat tangan, kakak nggak cerita loh. Oke semuanya mau cerita, mau dengar ya ternyata. Oke coba bukakan kakaknya, dibuka slide-nya sebentar ya, sabar adik-adik semuanya. Nah, kemarin kita mendengar cerita tentang mujizat Tuhan, tentang Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mendengar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ternyata banyak ya yang yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ya. Benar adik-adik semua, benar ya? Kenapa bisa ternyata kira-kira? Karena Tuhan berkuasa. Benar? Direspon ya, direspon kalau kakak tanya itu harus direspon. Suaranya bilang benar atau boleh jempolnya gitu. Oke, nah hari ini kita akan belajar kira-kira bagaimana ya, siapa orang ini yang disembuhkan Tuhan. Kenapa dia disembuhkan Tuhan? Ya orang lumpuh tadi, kalau tadi kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus ada menyertai kita di suka maupun duka, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, itu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, coba dibuka slide selanjutnya. Ini di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Adik-adik di rumah bisa baca nanti ya. Kita dengar dulu ceritanya. Oke, lanjut. Oke, kalau orang lumpuh itu ya, bisa nggak berjalan kalau lumpuh? Punya kekuatan nggak kalau namanya lumpuh? Nggak bisa ya, pastinya dia akan selalu berbaring di tempat tidur karena dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa ngambil makanan sendiri, dia tidak bisa mandi sendiri. Pokoknya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia hanya bisa tertidur. Baring aja. Jangankan mau ambil makanan, jangankan mau mandi. Ubah posisi tidur ke kiri atau ke kanan aja harus dibantu kalau orang lumpuh. Bangun aja dari tempat tidur untuk duduk itu harus dibantu kalau namanya orang lumpuh, karena tidak punya kekuatan sama sekali kalau namanya orang lumpuh. Beda kalau kita sakit biasa, misalnya kita sakit kepala, itu masih bisa kita gerak. Atau sakit perut itu kita masih bisa paksa bergerak. Beda kalau orang lumpuh ini ya berbaring di kasur atau di tempat tidur. Oke. Nah, iya begitu adik-adik. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, apa yang ada kira-kira? Apa yang dirasakan kira-kira ini? Pasti dia sedih. Aduh, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku makan aja harus minta tolong diantarkan makanan, harus disuapin lagi. Iya. Beda kalau sakit kepala atau sakit perut itu masih bisa kita minta makanan, masih bisa kita ke dapur minta makanan, masih bisa duduk, bangkit untuk duduk.
bangun dari tidur untuk duduk. Beda dengan orang lumpuh ini. Nah, ini dia sedang berbaring di tempat tidur. Kasihan sekali dia ya. Dia ada seorang lumpuh, dia berbaring di tempat tidur, kakinya tidak bisa berjalan. Nah, dia tidak bisa berjalan ternyata adik-adik. Oke, lanjut. Lalu teman keempat temannya ini mereka berkata bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan sakitnya orang ini. Terlihat mukanya ceria ya. Wah, ya Kak, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya gitu. Teman-temannya ini berkata kepada dia, kamu masih bisa sembuh, kamu pasti bisa sembuh, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Nah, coba lanjut. Mereka sedang menggotong ya teman-temannya atau membawa. Itu menggunakan apa itu namanya? Tandu. Mereka mengangkat teman-temannya menggunakan tandu karena satu orangnya, jadi mereka berempat orang, nggak bisa kalau satu orang yang bawa ini. Jadi mereka berempat membawa itu ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang berada. Nah, Tuhan Yesus waktu itu sedang mengajar. Jadi banyak orang yang mendengar waktu sedang mengajar. Jadi teman-temannya ini tahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di suatu tempat, sedang mengajar, dan Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit dia. Teman-temannya ini lalu membawa temannya yang sedang sakit ini ke sana, ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang berada pada saat itu. Oke, lanjut. Nah, pada saat mereka sampai di sana, mereka ternyata tidak bisa masuk di rumah itu karena banyak sekali orang yang ada di situ pada waktu itu, berkerumun sampai keluar rumah ya, sampai ke halaman. Jadi mereka nggak bisa masuk. Nggak hanya orang itu full di dalam rumah atau penuh di rumah, tapi sampai ke halaman depan itu, lihat banyak sampai penuh. Sedangkan pintunya satu gitu ya, untuk masuk ke dalam bertemu dengan Tuhan Yesus itu pintunya satu di situ. Nah, mereka tidak bisa masuk. Lalu apa yang mereka lakukan kira-kira? Mereka berpikir, aduh bagaimana ya, kan saya sudah bilang sama teman saya tadi ini bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Dia sudah dengan penuh pengharapannya, wah saya akan sembuh, saya akan disembuhkan Tuhan. Tapi ketika sampai di sana mereka tidak bisa masuk. Nah, sedangkan kalau satu orang mungkin bisa dipaksa lah masuk selip-selip kayak gitu, tapi karena ini bawa tandu ya, jadi nggak bisa bawa orang sakit, jadi nggak bisa masuk. Kalau sekarang mungkin bisa pakai ambulan ya sampai di rumah atau pakai mobil. Nah, ini mereka gotong pakai tandu sampai. Usahanya mereka ini luar biasa gitu. Jadi mereka udah gotong. Kalau sekarang mah kita pakai mobil ya teman-teman, adik-adik semua pakai mobil. Nah, mereka pakai tandu nih dari rumahnya mereka, dari tempat orang sakit ini menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Mereka pakai tandu ke sana. Jadi mereka nggak pakai mobil atau pakai ambulan, bukan. Tapi mereka gotong ke sana. Tapi sesampainya di sana pun mereka tidak bisa masuk. Lalu apa yang mereka lakukan kira-kira? Ayo lanjut. Nah, usaha mereka adalah setelah mereka berpikir di bawah tadi, aduh gimana ya, jalan satu-satunya adalah mereka harus memanjat. Mereka memanjat ke atas, ya adik-adik jangan manjat ya di rumah ya. Ya ini dilakukan oleh orang dewasa ya. Jadi adik-adik jangan manjat di rumah, ini dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, mereka membawa temannya itu, mereka berpikir, aduh bagaimana yang kira-kira supaya kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ini. Tidak jauh beda ya dengan waktu cerita Sakeus ya, waktu dia memanjat pohon itu, waktu Sakeus akhirnya memanjat pohon karena dia tidak bisa bertemu Tuhan Yesus. Nah ini juga waktu dia mau bertemu Tuhan Yesus tapi banyak orang di situ, mereka tidak bisa masuk ke pintu. Akhirnya mereka berpikir, aduh bagaimana ya, dan akhirnya mereka menemukan salah satu cara, itu harus memanjat ke atap rumah. Di situ terlihat mereka sedang bahu membahu, tolong menolong untuk berusaha mengangkat temannya ini ke atas atap. Kira-kira gampang atau susah? Pasti susah karena temannya ini kan lumpuh, di atas tandu lagi. Baru itu namanya atap pasti tinggi ya adik-adik ya, nggak ada atap yang rendah, pasti tinggi sekali gitu. Mereka punya usaha untuk naik ke atas atap itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oke, kita lihat selanjutnya.
mereka membuka sedikit ya, membuka sedikit atap itu. Nah, membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Jadi mereka buka sedikit gitu ya, melubangi sedikit. Nah, itu mungkin bisa dibongkar pasang kali ya, atapnya gitu. Jadi mereka buka dan akhirnya mereka lewat di situ. Mereka menggunakan tali. Ayo coba selanjutnya. Lanjut. Nah, ternyata terlihat sudah Yesus ada di dalam, sedang mengajar. Jadi itu usaha mereka. Mereka pakai tali, ya. Mereka pakai tali, kemudian diikat ke empat balok yang ada di tandunya itu. Kemudian mereka menurunkan itu. Wah, keren sekali usaha mereka ya. Walaupun mereka kebingungan awalnya, walaupun mungkin mereka sudah hampir putus asa, ya sudahlah kita pulang aja, kita nggak bisa masuk. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Tapi mereka tetap berpikir gitu. Akhirnya mereka bisa masuk dan mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Keren nggak? Bagus nggak tuh? Usaha mereka luar biasa ya. Luar biasa usaha mereka ya adik-adik ya. Nah, itu mereka turunkan. Oke, lanjut. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya kira-kira? Nah, itu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, ya dia bilang, anakku, pasti lembut sekali suaranya Tuhan Yesus, anakku, dosamu telah diampuni. Nah, kenapa kira-kira Tuhan Yesus bilang begitu sama dia? Kenapa kira-kira adik-adik? Karena Tuhan melihat usaha mereka. Mereka walaupun kesusahan tadi ya, walaupun kalau kita lihat secara mata kita mungkin mereka tidak bisa masuk, tapi mereka punya kerinduan yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan mereka mencari cara, usaha mereka, Tuhan melihat hati mereka gitu. Tuhan melihat hati, wah ini orang yang benar-benar rindu itu bertemu dengan saya, benar-benar rindu mengalami kesembuhan yang daripada saya. Itu jadi Tuhan Yesus berkata, anakku dosamu telah diampuni. Wah luar biasa, pasti senang sekali orang lumpuh ini, bahkan teman-temannya tadi yang sudah sangat berusaha begitu keras gitu ya, menggendong temannya, menggotong teman-temannya dari rumah, kemudian harus naik ke atap gitu kan. Pasti mereka sangat bahagia waktu itu. Mereka sukacita sekali waktu itu karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan pun bilang, anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kakak ingat cerita Sakeus ya, masih ingat cerita Sakeus? Ya, waktu walaupun orang tidak suka kayak gitu ya, waktu Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, ya, tapi dia Tuhan lihat kerinduan hati Sakeus yang memanjat pohon waktu itu, akhirnya Tuhan bilang, saya harus mampir ke rumahmu. Nah, lanjut. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Bahkan disuruh bangun ya, disuruh angkat tempat tidurnya, atau yang dia tempati tidur pada saat itu, tandunya itu ya, tempat tidurnya itu gitu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Kira-kira kalau zaman sekarang, kalau kita melihat kayak gitu pasti kita kaget ya. Ih, ada orang yang bisa cuma bilang dosamu telah diampuni. Dia cuma bilang sama orang lumpuh gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di rumah sakit harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tuhan Yesus waktu itu dia cuma bilang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan apa yang terjadi kira-kira, terbangunkah orang ini atau tetap aja loyo, lemas kayak gitu, masih lumpuh? Gimana kira-kira terjadi? Gimana adik-adik? Coba kita buka selanjutnya. Nah, seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh ya. Dari firman Tuhan itu, dari Tuhan berkata itu, orang itu akhirnya sembuh. Lihat, dia bilang, lihat aku sembuh. Pasti dia bilang kayak gitu, yeay aku sembuh. Pasti dia senang sekali karena yang awalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang awalnya cuma bisa berbaring, sudah pasrah, ya sudahlah, beginilah sudah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa bangun untuk duduk, ubah posisi tidur pun pasti susah. Namanya orang lumpuh ya adik-adik ya. Tapi waktu itu
Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia pasti sukacita sekali. Kalau kita ada di posisi itu pasti lompat-lompat kayak gitu, pasti senang kayak gitu, pulang ke rumah sukacita gitu ya. Ma, apa aku sembuh, pasti kayak gitu. Wah, saya begini. Lihat, terlihat bahagia dan mata orang-orang di situ begitu terkagum ya, bisa dilihat adik-adik. Mata-mata orang ada di sekitarnya pasti teman-teman, apalagi teman-temannya tadi ya. Jangankan orang-orang yang ada di situ gitu, teman-temannya pasti lebih sukacita lagi melihat temannya yang mereka sudah usahakan, mereka percaya gitu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Gitu. Dia tidak hilang harapan gitu bahwa saya sudah nggak bisa sembuh nih, penyakit saya bukan penyakit yang biasa-biasa, penyakit saya sudah parah ini, saya pasti sudah tidak bisa sembuh. Iya, tapi dia yakin waktu dia baru mendengar gitu bahwa Tuhan Yesus ada di daerah mereka gitu. Ada di tempat mereka, kota mereka tinggal gitu. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di situ. Lalu mereka dengan sukacita, temannya langsung bilang, Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Dengan yakin gitu ya, mereka berkata bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Ya, mereka bisa tadi waktu mereka sampai, waktu mereka masih di luar gitu ya, belum memanjat, mereka bisa saja tadi padahal sudah percaya Tuhan Yesus semuanya bisa menyembuhkan, tapi ternyata kita nggak bisa masuk, gimana ini gitu. Tapi mereka tetap berusaha. Oke. Maaf ya adik-adik ya. Oke. Iya. Oke, jadi kakak-kakak di sini bilang mungkin bisa jadi mereka berpikir kayak gitu. Ya udahlah nggak jadi, besok aja lah gitu. Belum tentu Yesus masih di situ pada keesokan harinya, kan Tuhan ini suka berjalan-jalan ya. Biasanya itu sore ya. Kalau kita baca kayak gitu pada sore hari dia naik perahu, yang waktu itu ya kita dengar ceritanya Tuhan Yesus naik perahu di sore hari, lalu terjadi badai di tengah laut. Nah Tuhan Yesus suka berjalan-jalan kayak gitu dari desa ke desa, dari kota ke kota. Jadi Tuhan ini suka berjalan-jalan. Jadi belum tentu kalau misalnya mereka bilang, nanti aja lah mungkin minggu depan lah masih bisa itu, atau besok atau nanti gitu. Tapi mereka pada hari itu juga ya, mereka punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya mereka masuk. Oke lanjut. Ya ini, akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Lihat, dia sudah memegang tuh, dia pegang tandunya tadi, bukan dia lagi yang digotong pakai tandu, tapi dia yang megang tandunya. Pulang dengan sukacita, dengan bangganya, wah saya sembuh gitu. Orang-orang di situ pasti bilang gini, wah ini kan orang yang masuk tadi digotong lewat atap tadi, kok dia sudah pulang kayak gitu, dengan dia sendiri yang pegang tandunya, padahal dia yang digotong masuk tadi. Kita lihat temannya tadi kesusahan loh bawa dia masuk gitu. Dan dia pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Pasti bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus sudah menyembuhkan saya. Sukacitanya dia waktu itu. Oke lanjut. Lanjut, masih ada? Oke. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Mereka pasti terkagum-kagum. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Pasti mereka, wah, orang yang sudah seperti itu, sudah sekarat lah bahasanya ya sekarang ya. Sudah hampir tidak memiliki pengharapan untuk hidup. Sekarang bisa berjalan, luar biasa Tuhan. Pasti mereka memuliakan Tuhan pada saat itu gitu. Bagaimana sih waktu teman-teman gitu ya, buat waktu adik-adik di rumah mendapatkan sesuatu yang buat hati senang, misalnya mendapat hadiah atau apa kayak gitu. Itu masih jauh dari ini gitu, dari kejadian yang dialami oleh orang lumpuh ini. Masih jauh ketika kita mendapatkan hadiah yang besar gitu, masih jauh dari itu sukacitanya itu. Tuh kita percaya Tuhan sepenuhnya tadi ya, waktu sama dengan kayak lagu tadi gitu ya, di kanan Tuhan ada, di kiri Tuhan ada, di atas, di bawah, itu artinya bahwa Tuhan ada di setiap saat kita. Tidak waktu aku ibadah aja Tuhan ada, di rumah beda lagi, enggak gitu ya.
Nah, sama kayak teman-teman tadi, walaupun tadi sudah menunggu-menunggu ya, sudah terlambat sekolah minggu tadi, tapi nggak ada yang, ya sudahlah terlambat, nggak usah aja, sudah lama capek sudah saya menunggu ini. Sudah lama sekali saya menunggu tapi kakaknya belum mulai. Ya udahlah, nanti minggu depan aja saya ikut. Nah, boleh nggak gitu? Tapi bersyukur sekali adik-adik tetap setia menantikan, ya aku mau sekolah minggu hari ini ya. Sudah ingat semuanya, aku tidak mau terlambat lagi hari ini ya. Walaupun ada kendala di tengah-tengah menyanyi tadi ya, di tengah-tengah lagi memuji Tuhan tadi, ada kendala, tidak ada suara dari sini gitu ya. Tapi adik-adik tetap setia menunggu gitu ya. Jadi Tuhan melihat, pasti Tuhan senang, wah anakku ini gitu ya, walaupun sekolah minggu terlambat dimulai, tapi dia tetap setia, dia duduk di situ menunggu kakak-kakaknya memulai gitu ya. Walaupun ada kendala, adik-adik tetap setia di situ menunggu sampai suaranya ada lagi. Nah, puji Tuhan adik-adik semua bisa melakukan seperti itu. Kalau disuruh ayat hafalan pun dihafal ya. Oke, siap menghafal ayat hafalan minggu ini? Siap? Oke. Percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik semua, dengan kita semua, percaya? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang percaya. Percaya Tuhan Yesus berkuasa atas adik-adik semua? Percaya? Percaya. Percaya, iya. Diaktifkan suaranya dulu, katakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa ya adik-adik semua. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas adik-adik semua, atas kakak-kakak yang ada di tempat ini, atas kita semua gitu. Oke, sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Kita akan melihat ayat hafalan. Ayo, mana ayat hafalan? Nah, ayat hafalannya hari ini di Galatia 6 ayat 10 yang berbunyi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, pendek ya. Jadi minggu depan harapan kakak ini adik-adik semua bisa menghafal ya. Oke, coba kita baca dulu nih. Coba satu orang baca. Ayo. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di mana itu? Galatia pasal 6 ayat 10. Iya, di Galatia pasal 6 ayat 10. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi harapannya minggu depan adik-adik, iya semuanya berarti berbaik kepada semua orang itu bukan ya teman sekolah minggu saya aja, teman bangku saya di sekolah aja saya berbuat baik sama teman sebangku saya aja, enggak seperti itu, kepada semua orang. Oke, terima kasih adik-adik semua, sampai jumpa. Kakak kembalikan kepada kakak Citra. Hai, sudah dengar ya? Adik-adik gimana? Tadi siapa yang memperhatikan dari awal sampai akhir? Diperhatikan nggak apa yang dibagikan firman hari ini? Angkat tangan. Angkat tangannya. Saya, kakak Citra juga dengar loh dengan antusias. Ternyata ada orang-orang yang sakit, yang lumpuh dari lahir ya, adik-adik. Enggak, maksudnya terus dia dengan percayanya, saya harus ketemu sama Tuhan Yesus gitu ya. Di sana juga waktu dia datang, ternyata banyak orang, sehingga itu nggak bisa untuk dia mudah datang kepada Tuhan ya, benar ya, supaya Tuhan bisa doakan dia gitu ya. Tapi Kakak Citra tuh sangat senang, semangatnya melihat dia tetap semangat, tetap antusias, walaupun di situ banyak orang, kerumunan orang, dia nggak bisa lewat, tapi dia punya cara gitu loh, ada cara lain sehingga dia bisa akhirnya turun bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Akhirnya mungkin dia nggak berpikir saya sembuh gitu, tapi yang penting saya didoakan sama Tuhan Yesus gitu, untuk saya bisa dapat kesembuhan gitu ya, dapat
eh, kesembuhan, pemulihan gitu ya, sedikit demi sedikit gitu. Dan dia tetap dia percaya gitu. Akhirnya Tuhan bilang dosamu sudah diampuni dan engkau sembuh. Dan akhirnya apa? Dia sembuh atau enggak? Sembuh ya. Sembuh oleh kuasa Tuhan. Ya adik-adik ya. Ya, percaya ya kalau kita juga mengalami hari ini mungkin lagi nggak enak badan, lagi sakit perut mungkin kayak gitu ya, atau lagi nggak bisa beraktivitas, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan sakit kita kayak gitu ya adik-adik ya. Oke? Oke? Mana jempolnya? Suaranya oke. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Ya, percaya. Percaya segenap hati kita. Oke? Ya. Kalau tadi sudah ayat hafalannya di mana tadi? Galatia pasal 6 ayat 10, berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, itu tugasnya diperkatakan, jadi kita berbuat baik tidak hanya kepada sebagian orang, tapi kepada semua orang ya. Mungkin orang ini yang suka jahili kita, tapi kita harus tetap berbuat baik, bersikap baik ya. Ya kalau dia jahili aku, ya aku juga jahili dia, cubit balik ya, kita sering gitu ya. Kak Citra juga dulu begitu, kalau dia injak kaki saya injak juga kakinya ya, tapi nggak seperti itu. Kita harus tetap berbuat baik walaupun teman-teman kita mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik ya. Ya, pasti Tuhan akan membalikkan keadaan teman kita. Ya, kita berdoa ya. Oke? Siap ya? Siap menjadi anak-anak Tuhan yang berbuat baik dan percaya kepada Tuhan dalam segala apapun kondisi kita, ya. Oke? Kita mau memberi persembahan, adik-adik. Persembahan yang diberi, persembahannya bisa dipersiapkan, bisa juga dititip ke mama papanya atau kepada guru sekolah minggunya nanti ya. Terus nanti dikasihkan ke kakak guru sekolah minggu ya. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Siap? Berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Tahu ya? Oke. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Cinta semua anak di dunia. Tuhan, Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan.
cinta semua bangsa di dunia Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ye. Oke. Kita mau sikap berdiri, kita mau berdoa, tapi kita mau nyanyikan lagu Di Kiri Kau Ada. Di kanan ya. Oke. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Katakan di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang sangat baik kepada setiap kami. Setiap hari, setiap waktu Engkau bersama dengan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami di rumah, kami di sekolah, kami belajar Tuhan, kami bermain. Bahkan ketika kami berjalan, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Pimpin setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak yang semakin mengerti Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan berkuasa, yang sanggup mengerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kalau kami mendengar firman-Mu tadi Tuhan, orang yang lumpuh pun Engkau sembuhkan. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami juga mengalami sakit, ketika adik-adik yang ada di rumah mengalami sakit pun Tuhan juga sembuhkan, Tuhan juga pulihkan setiap adik-adik ini Tuhan. Yang sakit tenggorokan, yang sakit perut, yang lagi demam Tuhan, kami percaya Tuhan menyembuhkan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya di setiap hari, setiap waktu Tuhan yang memimpin kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang suka merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Ketika kami dengar firman ini Tuhan, kami menjadi anak yang terus mau Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu ini. Percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap adik-adik Tuhan yang ada di rumah demi rumah Tuhan. Waktu mereka belajar, waktu mereka sedang sekolah, waktu mereka sedang bermain, Tuhan ada bagi setiap adik-adik yang mengingatkan setiap adik-adik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami. Kami menyerahkan segala kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa.
Semakin hari biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Melalui setiap kebenaran firman, dalam puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan, kami menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam pengenalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami buat minggu ceria hari ini, buat firman yang sudah kami dengar, bahkan persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini juga menjadi sesuatu yang berguna bagi Engkau Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan melalui apa yang kami beri Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, minggu ceria kita sudah selesai. Ada pengumuman penting adik-adik yang harus didengar dengan baik, terus diingat ya. Oke, jadi Kakak Citra minta adik-adik mendengarnya dengan baik. Kalau perlu dicatat-catat ya. Ya, ada hal yang sangat spesial, spesial sekali untuk anak-anak minggu ceria GKKD and Kristo. Oke, ya, jadi kita tanggal 28 November, berarti minggu depan ya. 28 November minggu depan, hari Minggu 28 November 2021. Jam 7 pagi ya, jam 7 pagi kita mulai nih. Kita akan ada Natal, ibadah Natal dan perayaan ya adik-adik untuk anak-anak minggu ceria ya. Jadi adik-adik semua harus datang, oke? Mana muka-mukanya? Jadi yang kita nih mau ketemu nih offline, sudah sekian bulan purnama, 1000 bulan purnama, akhirnya kita bertemu juga ya, berjumpa. Jadi siapkan hari yang spesial ini. Yang paling penting jam 7 pagi, jadi adik-adik udah menyiapkan kebutuhan adik-adik ya, bawa tempat minum, kalau perlu bawa juga tempat makan yang ada isi makan atau snacknya ya, makan berat, snack, baju gantinya juga ya, karena kita mau ada seru-seru nih, ya kan, seru-seru nih, udah lama nih ya kan, jadi diingat ya, nanti kasih tahu mama papanya atau kalau lagi mama papanya dengar, nanti tempatnya akan kami kasih tahu segera ya. Yang pasti tempatnya spesial deh ya. Kita mau ada games, mau ada games seru ya, lomba-lomba. Senang happy deh pokoknya ya. Kan Natal nih, kita kan mau happy ya kan? Happy ya. Jadi jangan lupa tanggal hari Minggu 28 November 2021 jam 7 pagi ya. Nanti akan diinfokan titik kumpulnya di mana. Yang pastinya kita akan sama-sama pergi adik-adik, jadi nggak pergi sendiri-sendiri, jadi perginya sama-sama guru-guru, kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kasih jempolnya dong. Kalau nggak, oke kakak, suaranya mana? Kakak, bajunya warna apa dress code-nya? Oh, transportnya kita mau naik. Dress code, Oke, dress code, transport. Kak. Dress code, dress code. Code-nya, dress code. Dress code-nya kita pakai baju merah dan hijau ya? Iya, baju merah dan hijau. Red and green, oke? Oke, merah dan green. Jadi buat teman-teman yang bisa join, bisa kumpul bersama, ikut ya. Kuy, ramaikan ya adik-adik. Jadi jaga kesehatan ya, bawa masker juga, bawa botol minum ya. Oke? Bawa makanannya, kalau punya snack nanti kita bisa bagi-bagi nih makan ya kan. Iya, aku bawa sosis nih, aku bawa kentang goreng nih, bisa tukar-tukaran ya. Oke? Ya, itu aja dari pengumuman dari Kakak Citra. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Kita nanti akan kasih tahu ke mama papanya, oke? Oke? Boleh Kak? Ya, kasih dulu dong, buka suaranya dong. Kita ibadah minggu ceria kita sudah selesai. Pengumuman tambahannya boleh Kakak? Oh boleh kakak, Diana, kakak guru. Silakan kak. Suhu guru ya. Halo adik-adik semuanya. Halo. Ya, jadi di tanggal 28 itu kita mau Merry Christmas ala Minggu Ceria ya. Jadi itu maksudnya jam 7 itu kita kumpul ya. Jadi jam 7 itu kita kumpul. Habis itu nanti acaranya jam 9-an. Nah, mungkin yang bukan dari Samarinda atau dari Bontang mau ikut, boleh ya. Nanti tinggal info-info dengan kita. Terus kasih tahu mamanya. Karena ada Cici Meme, Cici Esther, WA mama-mamanya, siapa-siapa aja yang bisa ikut. Karena kita mau data
transportasi yang mau kita pakai, kita juga mau data berapa orang yang hadir supaya kita makan kenyang, main, ibadahnya dapat ya. Jadi semuanya jaga kesehatan, jangan sampai di hari H pada sakit ya, karena kita juga mau dekat ulangan kan. Jadi nanti gamesnya kebersamaan ya, terus harus hati-hati juga. Oke, nanti yang ikut ini teman-teman yang mungkin udah bisa ditinggal sama mama ya. Jadi nanti kita itu sarapannya dari rumah, kita semua sarapan. Kalau nggak sempat sarapan di rumah, bawa makan. Nanti kita siapkan ada snack. Saat kita kumpul nanti ada kue. Terus jam 10-nya kita snack lagi, nanti siang baru kita makan ya. Jadi usahakan sarapan pagi harus sarapan dulu ya teman-temanku, adik-adikku semuanya, supaya kita kuat dan kita tidak ada yang apa kita bawa bekal. Oh iya, boleh. Kalau mama papa mau ikut, boleh bawa bekal sendiri ya, karena yang ditanggung makanan kakak guru sama anak sekolah minggu aja. Ya, jadi seperti itu ya pengumumannya adik-adikku. Nanti tolong kasih tahu mama papanya yang udah dapat atau yang belum dapat WA. Langsung info aja ya ke kakak-kakak sekolah minggunya yang belum diinfo sama guru sekolah minggu, belum ditanya siapa aja yang bisa datang, takutnya gurunya ada kelewatan WA ya gitu. Jadi langsung aja info ke kita, ke cegu-cegunya, supaya kita bisa langsung data namanya dan siapa-siapa yang ikut, supaya nanti tidak ada yang tidak kebagian makan ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita infokan selanjutnya lagi di grup-grup ibu-ibu dan di grup gereja. Oke, terima kasih Kak Citra dan teman-teman adik-adik semuanya. Oke Kakak Diana, terima kasih buat informasinya yang jelas ya. Ditambahkan jadi semakin jelas ya adik-adik ya. Jadi jaga kesehatannya, bawa maskernya, tetap pakai masker. Kalau perlu pakai bawa sabun boleh, bawa sabun kita cuciin tangannya ya kan. Terus tetap prokes ya yang paling penting ya adik-adik ya. Bawa baju gantinya kalau nanti basah keringatan atau main games atau apapun itu, jadi bisa ganti ya. Oke? Jadi buat adik-adik yang di luar kota mau ikut, jangan lupa kalau memang mau ikut konfirmasi, nanti kita kontak-kontak ya, info-info lagi ya. Oke? Terima kasih buat hari ini, buat Minggu Ceria hari ini. Kasih senyum yang terbaik dulu terakhir, dan katakan kita katakan ya, Tuhan Yesus baik ya, sama-sama ya. Kalau mau dikasih suaranya juga hidupkan boleh ya. Oke, terakhir, Tuhan Yesus baik ya. Sampai jumpa minggu depan di perayaan Natal kita. Sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah Yelsi, Joiner, Sisi, Lovely, Alvan, Ken, Elita. Ada yang